apa kabar? Bertemu kembali dengan Mama Jitni. Mama Jitni hari ini lagi seperti biasa berada di warung sambil menunggu pembeli. Ya, alhamdulillah tadi pagi karena hari ini anak-anak libur sekolah banyak. Ya, beli es seperti biasa pemirsa. Beli es, beli layangan ya. Karena alhamdulillah layangan itu salah satu penarik jualan Mama Jitni, karena saya lihat warung-warung di sekitaran desa Mama Jitni tidak ada yang berjualan layangan. Oke, jadi kita manfaatkan momentum tersebut. Mama Jitni mau membahas pemirsa, membahas cara agar modal kita terus berputar sehingga tidak kebanyakan nombok. Pasti sering namanya, apalagi buat pedagang pemula ya, pedagang baru itu sering namanya nombok. Karena apa? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kita sering mengambil namanya uang pribadi untuk menutupi barang yang akan kita beli. Dalam arti kata, kita mau belanja lagi tapi duitnya kurang atau duitnya habis sehingga kita pakai dana pribadi. Karena kita tahu semestinya ataupun seharusnya dana pribadi itu kebutuhannya kan atau pos-posnya itu sebenarnya sudah ada bagiannya. Contoh untuk anak sekolah, bagi yang punya anak sekolah baik itu SD, SMP, SMA ataupun kuliah, dana untuk darurat contohnya seperti ketika kita sakit pemirsa, ataupun dana-dana yang lainnya ketika namanya kita hidup bermasyarakat, ada kegiatan tetangga, kerabat, otomatis kita akan pergi untuk menghadiri, butuh biaya baik itu berbentuk uang, kita memberikan amplop, berbentuk namanya barang, kita memberikan beras sebagaimana mestinya, namanya hidup sosial ya, saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau namanya kita tidak ada perincian, tidak ada namanya kehati-hatian dalam mengelola keuangan, ya pasti usaha kita lambat laun akan tidak berkembang, uangnya mandek ataupun bisa gulung tikar ya. Jadi bagaimana caranya pemirsa agar keuangan kita ataupun uang kita yang ada bisa diputar terus, ibaratnya kita tidak terlalu nombok dalam, ataupun kalau bisa ibaratnya ya jangan terlalu memakai uang pribadi. Adapun faktor-faktornya yang harus kita cermati adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan memberikan utang, baik utang barang, baik utang uang terhadap namanya tetangga, kerabat ketika kita membuka suatu usaha. Memang apalagi yang namanya langganan ya, kurang 1.000, kurang 2.000, disitulah terkadang kita merasa tidak enak hati. Disitulah kita terkadang merasa dia kan langganan saya, sudah sering berbelanja sama saya, tidak apa-apalah kurang 1.000 ataupun 5.000. Sementara namanya warung sembako itu untungnya sesama pedagang pasti sudah tahu pemirsa, yang diharap-harap hanya untungnya tidak seberapa. Tetapi ketika namanya diberikan utangan, terkadang ketemu dengan tipikal pribadi yang tidak tahu diri, yang suka memang berutang, yang susah sekali membayar. Ketika ditagih utangnya ibaratnya malah marah, malah tidak menegur, malah bahkan suka namanya menyindir, suka menceritakan aib orang lain. Nah, lebih baik dihindari pemirsa. Terkadang juga berpikir barangnya tidak laku. Kalaupun ibaratnya kita punya barang katakanlah sedikit ya, lebih baik pemirsa tidak laku daripada ibaratnya kita pengen barang kita habis tetapi ketika belanja uang pribadi lagi yang keluar, gitu dia. Jadi batasi namanya berhutang. Kalau Mama Jitni pribadi pemirsa tidak tahu dengan pemirsa yang lain, saya memang ketika ya ini alhamdulillah baru jalan mau 4 bulan pemirsa aktifnya ya, ini warung memang saya tidak mau diutangi. Biarlah saya dikatakan pelit, biarlah saya dikatakan cerewet, saya masa bodoh. Yang penting saya yang tahu bisnis saya yang tahu keuangan saya yang sebagai
bos dari usaha saya sendiri, mau kemana bisnis saya ini saya akan bawa, akan seperti apa ke depannya, saya yang menjalaninya. Jadi saya tidak mau memberikan namanya utang piutang, baik berapapun saya tidak mau. Lebih baik berapa namanya uang yang pembeli itu ada, lebih baik sesuai dengan budgetnya aja belanja di warung. Kalaupun ibaratnya gara-gara tadi saya tidak kasih utangan, mereka tidak mau membeli, tidak mau datang berbelanja kepada saya, itu hanya pikiran-pikiran kolot pemirsa. Karena dari namanya 10 orang pasti akan ada 3 yang tereliminasi. Kayak aja ya, kayak pertandingan lagu aja, pasti ada 3 yang namanya yang busuknya lah. Jadi kita namanya tingkatkan aja pelayanan, tingkatkan aja namanya lebih banyak berdoa sambil berikhtiar, sambil berusaha, pasti ada namanya ketemu pembeli-pembeli yang bagusnya lagi. Itu dia. Jadi kalau kita tidak memberikan utangan, otomatis usaha kita akan lebih lancar ke depannya. Itu yang membuat namanya sering nombok. Terus yang kedua, apalagi kita ya, khususnya pedagang-pedagang pemula, pedagang-pedagang baru, usahakan membeli barang itu yang cepat laku pemirsa. Jangan membeli barang ya ibaratnya pengen banyak gitu, pengen rame, semua dibelanjakan tanpa namanya survei, tanpa namanya tanya dulu. Tidak apa-apa pemirsa bertanya sama agen di mana tempat kita berbelanja, Mbak, Bu, barang apa yang laku yang sering dibelanjakan sama orang-orang. Pasti mereka juga akan mengatakan ini dan sebagainya. Jadi kita belanjakan aja barang yang cepat lakunya, jadi perputarannya lebih cepat. Terus bagaimana Mbak kalau misalnya ada seseorang yang belanjanya banyak, terus barang kita habis? Belanja ibaratnya lebih banyak stok untuk barang-barang yang ibaratnya perputarannya lebih cepat. Ada kadang yang contohnya seperti ini pemirsa ya, kita kan pedagang pemula, modalnya pasti ibaratnya pas-pasan, pasti ibaratnya modalnya sedikit. Jadi terkadang kita beli seperti ini 3 piece soklin lantai yang harga eceran 1000, 5 piece, yang ibaratnya sabun cuci piring seperti Sunlight, seperti Mama Lemon yang 1000, 5 piece. Jadi kalau misalnya ini yang laku di antara yang tadi saya sebutkan, tidak apa-apa pemirsa. Kalaupun misalnya hari ini dapat atau sekali 2 hari kita belanja, coba dilebihkan ini atau tiga merek, ada Soklin, ada Rinso, ada Daya. Itu adalah salah satu yang sering dicari sama pembeli di warung. Kadang untuk nilik bayi, kadang untuk dipakai pribadi dan sebagainya. Jadi usahakan seanu aja pemirsa, sesuai dengan modal kita aja, tetapi kita pintar untuk namanya mengatur atau mengelola keuangan untuk berbelanja. Jadi jangan sampai ibaratnya kita nombok dari uang pribadi kita, terus yang membuat modal kita itu tidak berputar, barang kita itu tidak ada di warung, ibaratnya ada mati kata kosong. Terkadang uang ibaratnya hasil dari penjualan kita itu kita pakai untuk keperluan pribadi pemirsa. Contoh jajanan anak, bayar lampu dari uang, misalnya seperti Mama Jik ini kan tempat penyimpanan uang itu di kaleng pemirsa. Misalnya bayar lampu, bayar listrik dari kaleng, contohnya kita ambil seperti itu. Bayar uang sampah dari kaleng, beli belanja hari-hari ya habis pemirsa. Jadi solusinya bagaimana? Kalau cuma ibaratnya mengandalkan dari warung memang tidak bisa pemirsa. Bagaimana caranya kita, apalagi sekarang kan zaman teknologi, coba kita manfaatkan teknologi yang ada melalui namanya sosial media, ada Facebook, ada Instagram, ataupun mungkin ibaratnya WA, WhatsApp, apa ya nanti sayang, nanti lihat adik bayinya ya. Misalnya apa yang belanjaan kita, ndak apa-apa pemirsa kita promosikan melalui grup-grup, misalnya grup di tetangga, kerukunan warga, ataupun misalnya kerabat, tapi dengan satu syarat, jangan namanya berutang pemirsa. Atau mungkin bisa namanya mempunyai usaha sampingan, mungkin seperti Mama Jitni ya, tinggal di desa, ada untuk ternak ayam, ternak kambing. Jadi
hasil daripada namanya usaha sampingan tadi bisa menutupin kebutuhan sehari-hari. Jadi warung berjalan, tidak capeknya aja pemirsa, keuntungan kita dapat. Kalaupun keuntungan belum bisa namanya ditabung, tapi setidaknya pelan-pelan kita berusaha menabung. Bukan seberapa banyak yang akan kita tabung, tapi seberapa disiplin dan konsistennya kita untuk menabung. Itu dia pemirsa. Jadi dari warung bisa berkembang, insya Allah seperti teman-teman lainnya yang besar usahanya. Intinya itu dia. Jadi yang membuat kita sering nombok ataupun sering namanya memakai dana pribadi yaitu mengutangi pembeli, ya, memberikan hutang kepada pembeli. Terus yang kedua, membeli barang yang tidak cepat laku, yang penting banyak isi warungnya. Terus yang ketiga dipakai untuk keperluan yang tidak semestinya. Jadi dengan namanya 3 tadi kita bisa saling saling sharing pengalaman. Semoga hari ini hasilnya lebih baik lagi dan berkah pastinya. Oke, sampai jumpa vlog Mama Jitni selanjutnya. Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu kembali dengan Mama Jitni. Mama Jitni hari ini lagi seperti biasa berada di warung sambil menunggu pembeli. Ya, alhamdulillah tadi pagi karena hari ini anak-anak libur sekolah banyak ya beli es seperti biasa pemirsa, beli es, beli layangan ya, karena alhamdulillah layangan itu salah satu penarik jualan Mama Jitni, karena saya lihat warung-warung di sekitaran desa Mama Jitni tidak ada yang berjualan layangan. Oke, jadi kita manfaatkan momentum tersebut. Mama Jitni mau membahas pemirsa, membahas cara agar modal kita terus berputar sehingga tidak kebanyakan nombok. Pasti sering namanya, apalagi buat pedagang pemula ya, pedagang baru itu sering namanya nombok. Karena apa? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kita sering mengambil namanya uang pribadi untuk menutupi barang yang akan kita beli. Dalam arti kata kita mau belanja lagi tapi duitnya kurang atau duitnya habis sehingga kita pakai dana pribadi. Karena kita tahu semestinya ataupun seharusnya dana pribadi itu kebutuhannya kan atau pos-posnya itu sebenarnya sudah ada bagiannya. Contoh untuk anak sekolah, bagi yang punya anak sekolah baik itu SD, SMP, SMA ataupun kuliah, dana untuk darurat, contohnya seperti ketika kita sakit pemirsa, ataupun dana-dana yang lainnya ketika namanya kita hidup bermasyarakat, ada kegiatan tetangga, kerabat, otomatis kita akan pergi untuk menghadiri, butuh biaya, baik itu berbentuk uang, kita memberikan amplop, berbentuk namanya barang, kita memberikan beras sebagaimana mestinya, namanya hidup sosial ya, saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau namanya kita tidak ada perincian, tidak ada namanya kehati-hatian dalam mengelola keuangan, ya pasti usaha kita lambat laun akan tidak berkembang, uangnya mandek ataupun bisa gulung tikar ya. Jadi bagaimana caranya pemirsa agar keuangan kita ataupun uang kita yang ada bisa diputar terus, ibaratnya kita tidak terlalu nombok dalam, ataupun kalau bisa ibaratnya ya jangan terlalu memakai uang pribadi. Adapun faktor-faktornya yang harus kita cermati adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan memberikan utang, baik utang barang, baik utang uang terhadap namanya tetangga, kerabat ketika kita membuka suatu usaha. Memang apalagi yang namanya langganan ya, kurang 1.000, kurang 2.000, disitulah terkadang kita merasa tidak enak hati. Disitulah kita terkadang merasa dia kan langganan saya, sudah sering berbelanja sama saya, tidak apa-apalah kurang 1.000 ataupun 5.000. Sementara namanya warung sembako itu untungnya sesama pedagang pasti sudah tahu pemirsa, yang diharap-harap hanya untungnya tidak seberapa. Tetapi ketika namanya diberikan utangan, terkadang ketemu dengan
tipikal-tipikal pribadi yang tidak tahu diri, yang suka memang berutang, yang susah sekali membayar. Ketika ditagih utangnya ibaratnya malah marah, malah tidak menegur, malah bahkan suka namanya menyindir, suka menceritakan aib orang lain. Nah, lebih baik dihindari pemirsa. Terkadang juga berpikir barangnya tidak laku. Kalaupun ibaratnya kita punya barang katakanlah sedikit ya, lebih baik pemirsa tidak laku daripada ibaratnya kita pengen barang kita habis tetapi ketika belanja uang pribadi lagi yang keluar, gitu dia. Jadi batasi namanya berhutang. Kalau Mama Jipni pribadi pemirsa tidak tahu dengan pemirsa yang lain, saya memang ketika ya ini alhamdulillah baru jalan mau 4 bulan pemirsa aktifnya ya, ini warung memang saya tidak mau diutangi. Biarlah saya dikatakan pelit, biarlah saya dikatakan cerewet, saya masa bodoh. Yang penting saya yang tahu bisnis saya yang tahu keuangan saya yang sebagai bos dari usaha saya sendiri. Mau kemana bisnis saya ini saya akan bawa, akan seperti apa ke depannya, saya yang menjalaninya. Jadi saya tidak mau memberikan namanya utang piutang, baik berapapun saya tidak mau. Lebih baik berapa namanya uang yang pembeli itu ada, lebih baik sesuai dengan budgetnya aja belanja di warung. Kalaupun ibaratnya gara-gara tadi saya tidak kasih utangan, mereka tidak mau membeli, tidak mau datang berbelanja kepada saya, itu hanya pikiran-pikiran kolot pemirsa. Karena dari namanya 10 orang pasti akan ada 3 yang tereliminasi. Kayak aja ya, kayak pertandingan lagu aja, pasti ada 3 yang namanya yang busuknya lah. Jadi kita namanya tingkatkan aja pelayanan, tingkatkan aja namanya lebih banyak berdoa sambil berikhtiar, sambil berusaha, pasti ada namanya ketemu pembeli-pembeli yang bagusnya lagi. Itu dia. Jadi kalau kita tidak memberikan utangan, otomatis usaha kita akan lebih lancar ke depannya. Itu yang membuat namanya sering nombok. Terus yang kedua, apalagi kita ya khususnya pedagang-pedagang pemula, pedagang-pedagang baru, usahakan membeli barang itu yang cepat laku pemirsa. Jangan membeli barang yang ibaratnya pengen banyak gitu, pengen rame, semua dibelanjakan tanpa namanya survei, tanpa namanya tanya dulu. Tidak apa-apa pemirsa bertanya sama agen di mana tempat kita berbelanja, Mbak, Bu, barang apa yang laku yang sering dibelanjakan sama orang-orang. Pasti mereka juga akan mengatakan ini dan sebagainya. Jadi kita belanjakan aja barang yang cepat lakunya, jadi perputarannya lebih cepat. Terus bagaimana Mbak kalau misalnya ada seseorang yang belanjanya banyak, terus barang kita habis? Belanja ibaratnya lebih banyak stok untuk barang-barang yang ibaratnya perputarannya lebih cepat. Ada kadang yang contohnya seperti ini pemirsa ya. Kita kan pedagang pemula, modalnya pasti ibaratnya pas-pasan, pasti ibaratnya modalnya sedikit. Jadi terkadang kita beli seperti ini 3 piece soklin lantai yang harga eceran 1.000, 5 piece, yang ibaratnya sabun cuci piring seperti Sunlight, seperti Mama Lemon yang 1.000, 5 piece. Jadi kalau misalnya ini yang laku di antara yang tadi saya sebutkan, tidak apa-apa pemirsa. Kalaupun misalnya hari ini dapat atau sekali 2 hari kita belanja, coba dilebihkan ini atau tiga merek, ada Soklin, ada Rinso, ada Daya. Itu adalah salah satu yang sering dicari sama pembeli di warung. Kadang untuk nilik bayi, kadang untuk dipakai pribadi dan sebagainya. Jadi usahakan seanu aja pemirsa, sesuai dengan modal kita aja, tetapi kita pintar untuk namanya mengatur atau mengelola keuangan untuk berbelanja. Jadi jangan sampai ibaratnya kita nombok dari uang pribadi kita, terus yang membuat modal kita itu tidak berputar, barang kita itu tidak ada di warung, ibaratnya ada mati kata kosong. Terkadang uang ibaratnya hasil dari penjualan kita itu kita pakai untuk keperluan pribadi pemirsa, contoh jajanan anak,
bayar lampu dari uang, misalnya seperti Mama Jit ini kan tempat penyimpanan uang itu di kaleng pemirsa. Misalnya bayar lampu, bayar listrik dari kaleng, contohnya kita ambil seperti itu. Bayar uang sampah dari kaleng, beli belanja hari-hari ya habis pemirsa. Jadi solusinya bagaimana? Kalau cuma ibaratnya mengandalkan dari warung memang tidak bisa pemirsa. Bagaimana caranya kita, apalagi sekarang kan zaman teknologi, coba kita manfaatkan teknologi yang ada melalui namanya sosial media, ada Facebook, ada Instagram, ataupun mungkin ibaratnya WA, WhatsApp, apa ya nanti sayang, nanti lihat adik bayinya ya. Misalnya apa yang belanjaan kita ndak apa-apa pemirsa, kita promosikan melalui grup-grup, misalnya grup di tetangga, kerukunan warga, ataupun misalnya kerabat, tapi dengan satu syarat, jangan namanya berutang pemirsa. Atau mungkin bisa namanya mempunyai usaha sampingan, mungkin seperti Mama Jit nih ya, tinggal di desa, ada untuk ternak ayam, ternak kambing. Jadi hasil daripada namanya usaha sampingan tadi bisa menutupin kebutuhan sehari-hari. Jadi warung berjalan, tidak capeknya aja pemirsa, keuntungan kita dapat. Kalaupun keuntungan belum bisa namanya ditabung, tapi setidaknya pelan-pelan kita berusaha menabung. Bukan seberapa banyak yang akan kita tabung, tapi seberapa disiplin dan konsistennya kita untuk menabung. Itu dia pemirsa. Jadi dari warung bisa berkembang, insya Allah seperti teman-teman lainnya yang besar usahanya. Intinya itu dia. Jadi yang membuat kita sering nombok ataupun sering namanya memakai dana pribadi, yaitu mengutangi pembeli ya, memberikan hutang kepada pembeli. Terus yang kedua, membeli barang yang tidak cepat laku, yang penting banyak isi warungnya. Terus yang ketiga dipakai untuk keperluan yang tidak semestinya. Jadi dengan namanya 3 tadi kita bisa saling sharing pengalaman. Semoga hari ini hasilnya lebih baik lagi dan berkah pastinya. Oke, sampai jumpa vlog Mama Jit selanjutnya.